sempat bergabung di Gerakan Sekolah Merah. Ini adalah momen di mana saya itu mengenal GSM dan bertemu dengan guru-guru yang melewati perjalanan penyelaman journey dirinya dari Bapak Ibu yang awalnya misalnya yang saya temui, guru-guru ini sangat galak sekali, tapi tiba-tiba bertransformasi menjadi guru yang sangat dirindukan oleh siswa. Di GSM ini saya juga melihat sekolah-sekolah pinggiran yang itu Bapak Ibu nggak dapat bantuan. Jadi kalau ada bos itu ada minimal siswa ya, biasanya berapa? 60-an ya, biasanya baru bisa dapat dana bos itu ya. Ini sekolah-sekolah yang hampir tutup, itu bertransformasi menjadi sekolah yang layaknya seperti sekolah-sekolah yang ada di luar negeri. Disitulah menjadi titik balik saya, kenapa saya itu sangat merasa luar biasa. Transformasi itu. Jadi di GSM ini Bapak Ibu yang kenalkan, yang disasar itu bukan sekolah-sekolah enggak. Bukan sekolah-sekolah yang terkenal, bukan sekolah-sekolah favorit, bukan. Tapi yang disasar adalah sekolah-sekolah pinggiran, sekolah-sekolah mewah. Mewah itu artinya apa? Mepet sawah. Sekolah-sekolah itu yang dirangkul, yang diajak untuk bertransformasi bersama. Dan perubahan itu sudah dilakukan Bapak Ibu guru di mana ada. Itu kenapa ketika saya lulus, sudah menyelesaikan profesi saya ikut suami saya orang Curug, kemudian saya tinggal di Kepahyang bersama suami. Saya punya satu keinginan terdalam dari saya. Meskipun saya tidak di Jogja, tapi saya ingin tetap membawa energi ini kepada guru yang ada di sekitar saya. Dan di Kepahyang, ini harapan saya. Semoga manfaat GSM ini juga bisa dirasakan oleh guru. Itu kenapa ada grupnya. Nanti Bapak Ibu kalau mau join, boleh banget. Nanti di sana ada ruang untuk kita belajar bersama dan bertransformasi bersama. Kenapa? Karena kalau belajar sendiri susah. Harus bersama-sama. Kenapa? Karena energi kalau sama-sama itu luar biasa. Ini kaitannya nanti dengan apa yang akan saya sampaikan. Ini tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Ayu. Oke, sebelum kita memulai Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bermain bersama. Nah, inilah kenapa saya ada pesan sama Bu Ayu. Bu Ayu, saya minta tolong nanti ada kertas dan pulpen buat semua guru. Punya pulpen semua ya Bu? Mereka? Oke. Nah sekarang saya akan bagikan satu orang dapat satu. Oke, saya dibantu oleh siapa tuh? Anita. Ya. Saya dibantu Ibu Gita. Terima kasih sudah mengirimkan kepada Bapak Ibu semua. Semuanya yang pegang sudah pegang ya kertas-kertasnya. Saya minta Bapak Ibu untuk melipat kertas ini menjadi 3. Seperti ini. Ya, sudah. Ini buah ya. Oke, sekarang silahkan Bapak Ibu untuk potong menjadi 3 bagian. Dipotong jadi 3 bagian. Silahkan dipotong menjadi 3 bagian. Dipotong menjadi 3 bagian, jadi masing-masing seperti ini ukurannya, ada 3. Oke. Oke, sudah ya. Sekarang 2-nya disimpan dulu, Bapak Ibu. 1-nya dipegang, kemudian tuliskan nama lengkap Bapak Ibu di bagian atasnya. Jadi bagian atas, silakan tulis nama lengkapnya. Ya, silakan di bagian atas tulis nama lengkap Bapak Ibu. Sudah Bu? Sudah, oke. Oke, sudah semuanya. Kemudian kalau sudah dituliskan, Bapak Ibu silahkan mendeskripsikan diri Bapak Ibu, kemudian tulis di bagian bawah. Jadi silahkan dipikirkan, saya ini orang yang seperti apa. Deskripsikan diri saya, tuliskan di bawah namanya. Keep silent, jadi apapun yang akan Bapak Ibu tuliskan cukup dipikirkan, kemudian dituliskan. Tidak perlu dikasih tahu supaya gitu ya. Kira-kira, nah ini kita dimintain Bapak Ibu untuk mengenali diri kita sendiri. Silahkan deskripsikan saya ini orang yang seperti apa, gitu ya. Yang khas dari saya ini apa, gitu. Saya kasih waktu 2 menit. Pastikan kiri kanannya nggak tahu ya apa yang Bapak Ibu tulis. Jadi ini rahasia. Silakan. Kira-kira saya ini orang yang seperti apa ya? Yang khas dari saya ini seperti apa? Ibunya senyum-senyum. Itu menurut saya kayak Ibu udah Bu? Deskripsikan selengkap mungkin. Kira-kira Ibu itu seperti apa? Semakin lengkap semakin bagus. Ada yang kesulitan, Bapak Ibu? Ada? Saya nggak bisa sebut apa ya, gitu.
Bapak udah? Kalau sudah silahkan digulung. Digulung biar dari saya ini. Silahkan. Ya kayak gitu. Ya digulung. Silahkan. Kalau sudah yang di belakang ini boleh dioper ke depan. Kalau sudah dulu silahkan dioper ke depan. Saya akan ambil dari depan. Silakan, yang di belakang, Bapak Ibu, silakan. Kita ada berapa ya di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22. Oke. Yang paling lama mengajar di SD 1 Hujanmas. Ibu? Bu Nelly dari udah berapa tahun Bu? Bu Nelly udah berapa tahun mengajar di sini? 40 tahun. Dari awal penempatan berapa pindah Bu? Wah, luar biasa. Bulan depan dan kedua. Berarti ini Bu Nelly ini adalah apa ya? Sangat luar biasa sekali karena mengabdi di tempat ini dari awal sampai pensiun. Ibaratnya itu kalau yang lain sempat singgah-singgah gitu. Jadi ini adalah rumah satu-satunya gitu di dalam bekerja. Oke, yang baru, yang paling baru siapa? Oh baru, Ibu Lia dari kapan? Dari bulan awal saya kemarin begini. Belum ada setahun ya? Ibu dengan Ibu siapa? Panggilannya? Rosi. Ibu Rosi. Sama. Mas yang di belakang? Paling baru, paling fresh. Masih jomblo? Udah punya? Belum? Mau dicariin? Atau di sini guru yang jomblo masih ada? Ada. Orang punya calon ya? Ya, oke. Sudah semuanya Bapak Ibu? Oke, sudah. Saya akan ambil. Oke. Ada lagi yang belum mengumpulkan? Oke, sudah. Ada yang belum? Bapak Ibu, sudah semua ya? Ibu belum? Ini dia Ibu siapa? Ibu Sherly. Sekarang saya akan tes. Jangan tes ya, tes. Kalau tes itu kayak ujian ya. Sekarang saya pengen tahu. Kira-kira, apakah Bapak Ibu sudah saling mengenal satu sama lain? Setiap hari kita berangkat ke tempat yang sama, menuju sekolah yang sama, bertemu dengan orang-orang yang sama. Setiap hari mungkin kita akan bilang, Ibu sehat, apa kabar Bu? Ibu namanya siapa? Ibu bekerja di kelas mana? Ngajar berapa tahun? Mungkin kita biasa untuk say hello, ngobrol gitu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah saling mengenal? Mengenal tidak cukup hanya mengenal, butuh memahami satu sama lain dan mendalam. Nah, gimana caranya? Saya akan ambil secara acak. Saya akan bacakan. Bapak Ibu silakan tebak. Kira-kira ini Ibu siapa? Ini Bapak siapa? Siap? Ya, oke. Ini saya acak ya Bapak Ibu. Baca ulang, kenapa perlu diulang Bu? Oke. Saya ambil. Nah, dia dari miring dia cabut. Oke. Saya adalah seorang ibu 2 anak. Anak pertama saya bernama Alia, anak kedua saya bernama Zidan. Siapa? Ibu siapa? Ibu Vera. Oke, baik. Oh, yang itu sama anaknya ya, jadi maksud tahu ya. Oke. Amin. Saya duduk di Bapak Ibu. Ya. Oke. Saya adalah seorang wanita biasa, seorang ibu dari 2 orang anak. Saya cenderung mudah emosi ketika menghadapi anak saya dengan kecenderungan mungkin Bapak Ibu juga mengalami yang sama. Tetapi saya merasa mudah terhibur ketika berada di dekat anak saya. Banyak suka dan duka yang saya hadapi terhadap anak saya. Saya sudah mengajar di sini, saya nggak sebut berapa tahun, tapi sudah beberapa tahun. Siapa Bapak Ibu? Zerli Octavian. Yang lain? Ada? Kira-kira siapa? 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 Ada yang lain? Ada? Oke, baik, benar. Ibu Septi. Terima kasih sudah berbagi apa yang Ibu katakan. Oke, saya akan cari lagi Bapak Ibu. Oke. Saya adalah orang yang melankolis. Saya sebenarnya udah iba dengan orang lain. Saya punya keinginan untuk menolong orang lain, meskipun kadang-kadang diabaikan.
Saya orang yang cukup bersabar dan bisa mengelola emosi dengan baik, tidak mudah baper dan tidak gampang marah kecuali pada satu keadaan situasi tertentu. Kira-kira siapa itu? Siapa? Betul, betul. Ibu Ayu, terima kasih sudah menyampaikan isi hati Ibu Ayu pada pagi hari ini dan mendeskripsikan tentang apa yang Ibu Ayu rasakan. Terima kasih. Mungkin ini terakhir ya, Bapak Ibu. Saya akan ambil satu lagi. Saya adalah orang yang menyenangkan. Bisa bergaul dengan orang-orang baru, namun saya paling tidak suka dengan ketidakjujuran. Karena saya selalu berusaha untuk bersikap baik kepada orang lain. Siapa? Siapa? Ibu Eva. Siapa? Ibu Eva. Ibu Eva. Siapa lagi? Ibu Eva. Ibu Eva. Ibu Nia Susanti. Terus siapa lagi? Oh, Ibu Nia Susanti. Terus siapa lagi? Ibu siapa? Ibu Evri. Ibu Nelly. Ada yang bapak-bapak? Pak Yulian. Pak Yulian kemana? Pak Yulian, oke. Jawabannya adalah siapa? Ibu Wigel. Nah, oke. Jawabannya adalah Ibu Lia Jayanti. Nah, Salah. Bapak Ibu, kenapa saya meminta pengen tahu apakah Bapak Ibu saling mengenal satu sama lain? Kenapa? Ada mungkin yang mau coba jawab? Karena kita masih dalam satu lingkungan kerja. Karena kita masih dalam satu lingkungan kerja. Oke, yang lain? Ya Bu? Mungkin dengan mengenali seseorang itu kita jadi tahu kalau misalnya mau berbicara komunikasi kita berpikir oh orangnya seperti ini dan kita harus memakai cara seperti ini orangnya datang emosi oh cara seperti ini kira-kira seperti itu. Oke, baik. Ada yang lain lagi? Keterbukaan. Oke, ada yang lain lagi? Kejujuran. Kejujuran. Ada lagi? Komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Ada lagi? Oke. Yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu semuanya benar. Kenapa? Bapak Ibu bayangkan, kalau kita di dalam satu tempat kerja tidak mengenal satu sama lain secara lebih mendalam, tidak hanya sekedar nama, kita bayangkan itu nanti resikonya apa, kira-kira dampaknya apa. Jadi ada satu cerita. Jadi saya punya teman, jadi waktu itu kita masih sama-sama PNS, sama-sama. Jadi ini di satu tempat kerja gitu ya. Jadi teman saya ini, kalau dia itu jalan gitu ya, dia itu nggak pernah nyapa orang. Jadi kalau ada senior gitu ya, Bapak Ibu mungkin kalau di sekolah guru-guru yang udah lebih tua gitu ya, itu kalau misalnya ada lagi ngobrol, dia itu nggak pernah nyapa. Dalam satu waktu, guru-guru ini, maksudnya yang senior-senior ini, dia itu ngobrol ini, karena waktu itu saya pas dengar, alangkah sombongan itu. Nyapa ya, aduh, kok dia nggak nyapa? Awak baru melakukan cak itu, tidak pandai menyesuaikan diri. Itu tanggapan Bapak Ibu yang senior tadi. Ini kenapa? Karena kita nggak kenal dengan orang itu tadi yang diomongin. Tahu nggak Bapak Ibu? Ternyata teman saya itu kalau orang kenal sama dia itu orangnya itu sangat pemalu. Jangankan mau nyapa, dia itu mau lewat aja di depan orang-orang yang berani banget. Kira-kira kalau kita tahu kondisinya dia seperti itu, kita akan ngomong nggak dia seperti itu? Enggak. Kenapa? Karena kita memahami. Oh, dia itu nggak nyapa karena sebenarnya dia itu dalam kondisi belum bisa, belum berani untuk menyapa, untuk ramah, untuk oh ini ngajak ngomong bisa. Sehingga kenapa dia lewat ketemu orang ramai dia bisa lewat itu udah bagus banget. Itu kenapa? Karena kita perlu saling mengenal. Makanya tadi ada kata itu tadi Bapak yang keterbukaan. Karena kita menjadi lebih terbuka, lebih bisa memahami satu. Makanya juga ada komunikasi. Komunikasinya jadi terbentuk dengan baik. Itu akan menghindari miskomunikasi. Sama tadi Bu Ayu juga bilang, kalau kita tahu oh dia dalam kondisi ini, itu juga akan membantu kita. Kira-kira saya akan ngomong sekarang atau enggak? Ini biasanya juga dilakukan oleh guru-guru. Itu kenapa makanya kita perlu untuk mengenal satu sama lain. Karena kalau nggak ada ruang perkenalan itu, maka kita biasanya mungkin akan selalu salah-salah. Tiba-tiba misalnya Ibu Nita, saya di dalam, Ibu Nita masuk dengan wajah cemberut. Saya langsung mikir, Ibu Nita kok jangan marah ya? Apa itu marah kayak gitu? Aku salah aku, karena gitu. Padahal mungkin sebenarnya Ibu Nita di rumah itu lagi sebel-sebelan sama suaminya. Makanya belum hilang, akhirnya dibawa ke akhirnya mungkin saya yang emosi di rumah, saya akan pokok dia suka kayak aku misalnya. Tapi akhirnya karena saya tahu Ibu Nita, saya tanya, Ibu Nita ada masalah hari ini? Beda respon kita. Itu kenapa? Perlu sekali kita untuk saling mengenal. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu ambil kertas yang kedua. Sekarang silahkan tuliskan nama Bapak Ibu. Nama saya di atas. Ya, di atas. Silahkan. Nama lengkapnya. Sudah? Kalau sudah silahkan di dulu. Kalau sudah silahkan di dulu. Oke. Silahkan masukkan ke dalam sini. Silakan boleh dioper punya tetap.
Ibu, mungkin ada satu guru yang membantu untuk mengoper. Sudah? Silakan. Hanya ditulis nama saja. Oke. Sudah semua? Sudah ya? Ibu, saya minta tolong ikut digoncang-goncang. Oke, sudah ya Bu ya. Kayaknya sudah berbaur lah ya. Oke. Sekarang saya akan minta Ibu, nanti boleh dioper atau gimana? Satu orang deket satu, tapi pastikan bukan namanya. Oke? Nah, silakan Bu. Jadi silakan. Bapak Ibu ambil satu-satu, tapi pastikan bukan namanya dan tidak perlu dikasih tahu kita dapat siapa, gitu ya. Jadi rahasiakan nama siapa yang kita pegang. Oke? Kalau misalnya baca terus nama sendiri, silakan tutur lagi. Oke? Rahasiakan, jangan dikasih tahu kita dapat nama siapa. Jangan ada yang tahu kita dapat nama siapa. Kalau dapat nama sendiri, ditukar. Oke, rahasiakan nama siapa yang kita dapat. Jatuh, itu satu. Belum, pas lainnya belum. Oke, satu lagi jatuh, ya, bolong ya. Oke, sudah dapat semuanya. Ada yang dapat nama sendiri? Gak ada yang dapat. Gak ada yang tahu kan Bapak Ibu dapat nama siapa? Gak ada yang tahu kan? Oke, sekarang saya minta Bapak Ibu sudah kenal siapa orang tersebut? Sudah. Tuliskan kata atau kalimat positif untuk orang itu. Jangan dikasih tahu kita dapat siapa. Tuliskan kata atau kalimat positif untuk orang yang namanya ada di kertas kita. Sudah? Kata atau kalimat positif, kalau makin banyak makin bagus. Kalimat positif untuk seseorang yang namanya tertulis di kertas yang kita terima. Oke, kalau sudah silakan kita kumpulkan lagi. Jadi nggak perlu dikasih nama siapa yang menulis ya. Oke, cukup tuliskan kalimat positif atau kata positif untuk orang yang namanya tertulis di kertas kita. Oke, sudah. Oke, tadi terima kasih. Ibu siapa Bu? Ibu Dia, terima kasih Bu Dia. Bu Dia sudah banyak sekali membantu. Saya akan goncang-goncang Bapak Ibu. Ini perlu dapat bintang kebaikan. Oke, saya akan ambil satu. Ibu Susila. Ibu, ini dari anonim. Nggak tahu siapa ini yang menuliskan. Beliau menuliskan, Ibu, terima kasih sudah menjadi orang yang baik. Ibu sudah suka menolong, penyayang, dan perhatian terhadap teman-teman. Oke, saya Ibu Nelly Suniarti. Ibu Nelly tadi. Ibu adalah sosok yang luar biasa. Sabar, tidak baperan, selalu berpikir positif, tidak ikut campur urusan orang lain, tidak pernah memandang rendah terhadap teman. Ini dari seorang ibu anak perempuan, Bu Nelly. Saya cari bapak-bapak. Ibu Nelly Zahara yang mana? Oke, Ibu Nelly. Ada seseorang ibu yang menuliskan. Dia adalah ibu yang sangat baik, bekerja keras dan ramah tamah. Cantik lagi. Bapak Ibu, saya akan ambil. Bapak Ibu silakan ambil nanti ke depan. Ibu, Bapak Syarifudin, silakan. Silakan Pak. Ini ada catatan cukup panjang dari anonim buat Bapak. Silakan Pak. Baca sendiri kan? Ibu Evri Rosa. Jangan salah ambil Pak. Panjang Pak. Tulisannya apa? Ibu Rodia Del. Nah, membersi. Ibu Bilce Kayu. Oh, betul.
Agak garisnya agak jauh huruf K dari ya. Oh, Ibu Seri Octavia. Ibu Bapak Hasman. Ibu ini saya kembalikan Ibu Nelly Zahara, Ibu Nelly Sunyarti, Ibu Susila, Yahyawati, Ibu Jayanti, Pak Ahmad, Pak Johayu, Bu, Johayu. maaf ya Bu, Ibu Tri Rahayu, Ayo, Pak. Ibu Neni Vera, Ibu Yoritra, Bapak maaf ya. Ibu Eva Susanti, Ibu Anita, tinggal sedikit lagi. Ibu Ria, Pak Bio, saya tidak takut sama Pak Bio. Julian, Bapak Julian. Sudah bagian semuanya? Sudah ya? Oke. Sudah menerima? Sudah. Kalimat cinta dari Amin. Gak tahu siapa yang mengirimkan itu, Bapak Ibu. Dan sekarang setelah Bapak Ibu membaca, saya ingin tahu mungkin Bapak Ibu ada yang mau share apa yang Bapak Ibu rasakan ketika membaca surat itu. Dan kira-kira apakah kalimat atau kata-kata yang dituliskan itu berhubungan dengan mungkin apa yang sedang Bapak Ibu situasi yang sedang dihadapi saat ini? Gitu. Oke, mungkin ada yang mau share apa yang Bapak Ibu rasakan? Kalau kita bicara perasaan itu berarti bicara macam-macam emosi. Boleh? Ada yang mau share? Siapa? Mungkin ini tadi ya, Ibu yang pertama tadi ya. Oke, boleh Bu? Share. Ya, banyak Bu. Ibu tahu lagi. Ibu sudah berapa tahun mengajar di sini? 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari penyelenggara kami selaku nama sangat bahagia masih dapat dinilai baik. Itu saja. Baik, terima kasih Ibu. Bapak Ibu yang lain, ada yang mau sharing apa yang dirasakan ketika membaca itu? Jadi itu ada ditujukan buat Bapak Ibu. Kita membaca kira-kira apa yang dirasakan. Siapa? Ibu Wika? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan terima kasih telah menulis sesuatu di dalam kertas tadi. Yang saya rasakan, ya saya senang karena saya dianggap orangnya bisa bergaul. Jadi harapan saya dengan kata-kata tadi, kedepannya saya akan lebih baik lagi dan lebih bisa berbaur mungkin dengan senior atau dengan yang baru masuk dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wika. Satu lagi mungkin dari Bapak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nampaknya tadi Ibu yang tadi kalau yang tulisannya. Kalau tinggal Ibu foto atau Ibu namanya, terima kasih. Apa yang sudah dituliskan, mungkin itu diambil bayi yang mungkin ada di balik bulu. Karena manusia ini ada kelebihan, ada juga kekurangan. Jadi mudah-mudahan saya doa kita bersama sesuai dengan tulisan tadi. Selama lebih kurang 17 bulan lagi Bu. Jadi mudah-mudahan khususnya saya di dalam tulisan tersebut bisa berbuat baik di sekolah dan juga saya ada di lingkungan. Di lingkungan juga mungkin seperti itu perbuatan saya. Mudah-mudahan kedepannya sehat selalu dan kita berbuat baik dan tanpa mengharapkan imbalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Dengan Bapak? Syarif. Pak Syarif ya. Kira-kira secara umum, sebenarnya Bapak Ibu tadi itu sangat personal. Jadi tadi itu sebenarnya itu Bapak Ibu. Kira-kira ini apa yang dituliskan Bapak Ibu? Secara umum, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika membaca kalimat positif, mungkin dukungan yang dituliskan untuk Bapak Ibu? Perasaan apa yang muncul? Bahagia, senang, terharu, apa Bu? Bangga, ada sedikit. Ada yang merasa sedih karena terharu. Yang terharu kenapa? Kok bisa merasa terharu? Apa yang membuat merasa terharu? Ibu punya tadi ya? Apa Bu? Apa yang membuat ibu merasa terharu? Apa yang membuat ibu merasa terharu? Tidak bisa dijelaskan. Mungkin yang sederhana. Sulit buat dikatakan Ibu. Oke, tapi ibu merasa kalau ibu terharu. Bapak Ibu, kalimat yang Bapak Ibu tuliskan mungkin itu kelihatannya sederhana. Tetapi buat Ibu Syarif
beliau bingung apa ya yang bisa menggambarkan kenapa saya merasa takut. Berarti ini efeknya sangat luar biasa. Betul? Betul. Padahal kita hanya melakukan satu kegiatan yang Sederhana. itu menjadi sangat luar biasa. Kenapa saya kok mengajak Bapak Ibu untuk melakukan aktivitas seperti ini? Kira-kira apa? Saling mengenal, biar memberikan energi positif. Yang lain? Ibu menangis? Bapak Ibu? Oke. Bapak Ibu, siapapun yang menuliskan kepada Ibu Seto, terima kasih banyak karena Bapak Ibu telah membuat beliau sangat terharu dan meneteskan air mata. Sehingga kalimat itu sangat menguatkan sekali buat beliau. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak. Kenapa kok kita bikin kegiatan ini? Kok kita perlu untuk menyampaikan, memberikan dukungan kepada orang-orang yang ada di sekitar? Itu kenapa? Nah, oke. Saya akan jawab pertanyaan itu melalui materi kita. Oke, baik. Mungkin saya akan sharing aja dengan Ibu. Nikola Tesla, seorang ilmuwan fisikawan, beliau pernah bilang, kalau kita ingin mengetahui rahasia yang ada di dunia ini, berpikirlah dengan perspektif energi, frekuensi, dan vibrasi. Einstein itu pernah bilang kepada Ibu, kalau segala sesuatu yang ada di dunia ini, itu adalah energi tanpa tujuan. Tubuh kita, meja, kursi, semua yang ada di dunia ini, itu adalah bagian dari energi. Ada satu penelitian, Bapak Ibu, yang sangat menarik. Ini dari Hartman Institute. Jadi penelitian itu dia mengukur manusia, Bapak Ibu. Jadi misalnya saya gitu ya, berdiri di sini. Saya diukur dengan menggunakan alat pengukuran yang namanya itu Sweetness Magnetometer. Jadi dari hasil pengukuran itu ternyata tubuh kita itu ada energinya, terutama sumbernya itu di jantung. Jantung ini Bapak Ibu adalah mesin yang sangat luar biasa. Kenapa? Ini mesin paling canggih di dunia. Bapak Ibu bisa bayangkan orang biasanya hidup sampai meninggal itu berapa tahun? 60-an, ada yang 70-an, ada yang 80, masih ada yang 90, bahkan ada yang 100. Bapak Ibu bayangkan, mesin itu hidup setiap hari selama 90 tahun, berarti kalau yang punyanya itu meninggal tanpa jejak. Jadi itu adalah mesin yang sangat luar biasa. Sehingga dari mesin dan jantung ini tadi ternyata itu menghasilkan energi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, ini saya katakan nih, listriknya padam ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini kelihatan kayak dia itu energi itu keluar dengan jarak 1 meter dan dia melengkung jadi kayak donat yang menyelimuti tubuh kita. Ini tidak kelihatan, tapi energi itu ada. Nah ini, nah ya kayak ini. Jadi lihat di sini kita itu ada energi. Nah sering orang bertanya-tanya, Bu, cara yuk supaya anakku tuh kalau di rumah nurut, nyos sabar, nyos tenang. Kalau makan dengan elok, jangan. Biasanya kita dibalikan lagi pertanyaan. Kira-kira ibu kalau di rumah apakah juga menunjukkan sikap yang tenang, pikiran yang damai, perilaku yang tenang? Itu ditunjukkan atau enggak di rumah? Kalau itu enggak ditunjukkan di rumah, sulit anak itu untuk punya pemikiran yang tenang, untuk berperilaku sabar, tenang, dia nurut, sulit. Kenapa? Karena Bapak Ibu mengeluarkan energi. Kalau marah, ngomel, itu dikeluarkan setiap hari. Kita itu mengeluarkan energi negatif. Itu yang diterima oleh anak kita. Makanya sulit. Kalau pengen aja seperti itu, kita nggak mencontohkan itu. Sehingga Bapak Ibu, itu menjadi penting untuk kita untuk menjaga energi kita ini. Kenapa? Karena itu diterima oleh orang. Bahkan energi itu bukan hanya jaraknya 1 meter. Ada satu penelitian gitu ya Bapak Ibu. Dia itu mencoba. Jadi dia itu di sini, jadi all kayak di hotel gitu ya. Berarti itu kalau ini kan berapa jaraknya dari depan ke sini? 7 meter ya Pak. Ini jaraknya 15 meter, jadi lebih jauh lagi. Yang satu di ujung, yang satu di ujung. Jadi yang satu perempuan ini tadi, dia itu adalah orang yang sangat peka dengan energi. Jadi dia itu diminta untuk berdiri di sana. Dan tangannya itu seperti ini. Ini di ujung sana karena dia peka, dia bisa merasakan energi. Kenapa itu tadi? Ketika kita menunjukkan apa perilaku kita, respon kita terhadap situasi, itu akan dirasakan oleh orang. Nah, makanya Bapak Ibu mungkin pernah ketemu, saya pernah. Ada orang dia misalnya hadir di rumah,
dia nggak ngomong aja, itu kalau dia keluar kita tuh merasa capek. Ada orang mungkin yang bapak ibu ketemu, habis ketemu beliau ini, ibu merasa capek, terasa tuh kayak energinya habis ketemu dengan orang. Itu berarti yang sedang dikirimkan adalah energi yang negatif, dan itu yang bapak ibu terima, makanya bapak ibu merasa. Nah, kita bayangkan bapak ibu, kalau seandainya ini kalau misalnya ada satu orang dengan energi yang negatif tadi ketemu dengan orang lain dengan energi yang negatif, dia akan berkumpul dan akan bersatu dan menguat. Ini istilahnya itu disebut dengan medan morfik. Kalau orang satu ketemu orang satu itu masih kita bayangkan bapak ibu kalau seandainya ini orang ramai kumpul semua tapi energinya itu negatif semua, bapak ibu bayangkan kira-kira itu gimana rasanya? Itu pasti akan sangat kelelahan. Nah ini nggak kelihatan ya. Bapak ibu bayangkan misalnya di sekolah ini biasanya tugasnya apa aja bapak ibu? Ngajar, terus di kelas sertifikasi, PNN, administrasi, terus dan lain-lain, gitu ya. Jadi banyak sekali beban. Di semua itu juga merasakan satu banyak sekali beban. Ini kan pekerjaannya sudah banyak. Di rumah mungkin bapak ibu juga ada problem dengan pasangan misalnya dengan anak. Kalau seandainya bapak ibu bayangkan bapak ibu berkumpul dengan energi yang negatif, kira-kira betah di sekolah? Nggak akan betah. Mungkin sekolah itu akan jadi neraka. Lingkungan kerjanya pasti tidak akan menyenangkan. Makanya mungkin ada yang memutuskan buat resign. Itu yang kayak yang lagi viral ya. Karena lingkungan kerjanya toksik gitu, dia memutuskan untuk resign. Itu kenapa? Sehingga apalagi bapak ibu di sekolah, siswa-siswa itu kan tadi saya kasih tahu sama ibu Ayu, jumlahnya itu 195. Anak-anak ini bapak ibu membawa energi yang berbeda-beda, tergantung dari keluarganya. Anak-anak ini biasanya ada yang dari keluarga yang mungkin orang tuanya berada, perhatiannya cukup, di rumah mendapatkan kasih sayang yang baik. Dia akan hadir di sekolah dengan energi yang positif. Tapi kalau di rumah dia punya orang tua yang secara ekonomi tidak memadai, sehingga mungkin salah satu orang tua tidak ada, atau keluarga itu disfungsi, bercerai misalnya, atau misalnya anak itu menerima kekerasan di rumah, atau misalnya dia hanya tinggal dengan neneknya yang tidak mendapatkan kasih sayang dengan orang tuanya, anak itu akan hadir ke sekolah dengan energi-energi yang negatif. Permasalahan kalau bapak ibu yang ada di sini sebagai majelis guru tidak berkumpul dengan energi yang positif, anak-anak itu tadi akan terserap dengan bapak ibu. Bapak ibu akan merasa sangat letih, sangat lelah, dan mungkin akan jadi sangat marah. Makanya pagi-pagi mungkin nanti bapak ibu akan. Kenapa? Karena energi mereka itu lebih besar. Akan menggerogoti energi bapak ibu yang membuat memberikan dampak kepada bapak ibu. Nah, ini menjadi sangat penting sekali. Sehingga harusnya seperti apa? Bapak ibu perlu untuk bersama-sama untuk menciptakan vibrasi-vibrasi yang positif. Makanya perlu tadi kita lakukan satu aktivitas. Kita berkumpul bersama, misalnya tadi dengan memberikan apresiasi. Kira-kira tadi vibrasinya negatif atau positif? Positif. Kenapa? Kalau seandainya itu tidak terjadi, bapak ibu pasti akan kewalahan. Pekerjaan yang ada di sekolah ini akan menjadi sangat membebani, bapak ibu tidak akan happy dan mungkin akan malah bikin sakit badan. Sehingga bapak ibu perlu berkumpul bersama-sama menciptakan vibrasi yang positif itu tadi. Makanya saya ajak bapak ibu untuk melakukan aktivitas itu tadi. Makanya dari karena kalimat kata yang kita sampaikan itu memberikan energi positif buat orang lain. Itu yang dirasakan oleh ibu Sari tadi. Apakah pendidikan kita lakukan itu? Membiasakan itu? Sudah membiasakan itu belum? Pendidikan kita selama ini. Mungkin selama ini kita hanya sibuk dengan administrasi saja, dengan kegiatan saja, atau bahkan mungkin kita hanya sibuk pada yang kurangnya saja, yang jeleknya saja. Sehingga perkumpulan-perkumpulan itu tidak pernah terjadi. Sehingga kalau kumpul mungkin kadang-kadang ada sekolah-sekolah yang akhirnya jadi menimbulkan konflik. Itu akan menambah energi-energi negatif. Nah, Bapak Ibu, ada satu riset yang dilakukan oleh David R. Hawkins. Ini kalau saya kelihatan ya, ini sayang sekali Bapak Ibu. Mati lampu ya, jadwalnya, betul? Kelihatan ya. Jadi ini adalah peta kesadaran. Peta kesadaran itu dibuat diteliti oleh David Hawkins mengenai dia itu mencoba untuk memilah emosi-emosi yang ada dan memberikan angka atau derajat terhadap emosi itu. Jadi Bapak Ibu, ini kalau yang paling bawah, ini namanya malu. Itu energi yang dihasilkan adalah 10 pangkat 20. Naik ke atas lagi, rasa bersalah, itu memberikan energi 10 pangkat 30. Naik lagi ke atas, apatis, itu memberikan energi 10 pangkat 50. Jadi semakin naik ke atas, ini energi yang diberikan itu semakin besar. Sampai ke atas berani itu 10 pangkat 200, emosi yang muncul itu berupa afirmasi atau penegasan. Kemudian naik lagi penerimaan, berpikir, cinta, kedamaian, pencerahan. Itu level energinya di 10 pangkat 700 sampai 1000. Nah, dari peta kesadaran ini Bapak sebenarnya yang perlu kita lihat adalah ini ada garis merah, kelihatan ya? Garis merah kelihatan ya? Nah, kalau misalnya kita itu dominan ke atas, ini berani, netralitas, kemauan, penerimaan, berpikir kita, gitu ya Bapak Ibu, itu akan memberikan energi yang menguatkan orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau misalnya kita cenderung atau dominan berada di bawah garis merah ini, bangga, marah, hasrat, takut, kesedihan mendalam, apatis, rasa bersalah, malu, itu akan
menjadi energi yang melemahkan. Itu akan membuat kita menjadi semakin kesulitan. Sekarang Bapak Ibu boleh bertanya pada diri masing-masing. Kira-kira saya itu cenderung di mana? Jadi kalau misalnya dia itu di bawah 10 pangkat 200, di bawah berarti dia akan cenderung mengurangi, melemahkan energi yang ada di sekitarnya. Jadi kalau misalnya saya kerjanya suka marah-marah, suka ngomel-ngomel, saya itu akan melemahkan energi orang. Orang yang bersama kita itu, orang yang bersama saya itu, dia itu akan merasa capek. Kalau sudah yang merasa sangat lelah dan mungkin kayak sangat gak nyaman. Tapi kalau misalnya saya itu adalah orang yang penerima, orang yang bahagia, saya itu pikirannya tenang, hatinya damai, itu saya akan memberikan energi yang menguatkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sekitar saya. Sehingga biasanya kalau sudah ketemu saya, dia akan merasa nyaman, dia akan merasa bahagia, dia akan menyerap energi vibrasi positif yang saya berikan. Nah, ini sehingga itu penting sekali untuk tahu kita mau ada di mana, karena itu ada dampak buat orang-orang di sekitar kita. Nah, ini Bapak itu kan berada di sekolah ini. Berada di sekolah ini dengan siswa yang jumlahnya lebih besar, 195 anak-anak dengan latar belakang yang berbeda datang ke sekolah membawa energi yang berbeda-beda. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak memilih untuk memberikan vibrasi yang positif, memberikan energi yang positif, tidak pikirannya tidak dikelola, hatinya tidak dikelola, maka Bapak Ibu akan sangat mudah untuk dipengaruhi dengan energi yang akan kita. Itu menjadi sangat penting sekali. Itu kenapa makanya kalau misalnya sekarang di dalam proses pengajaran sekolah, lingkungan mengajar, lingkungan kerja, kalau Bapak Ibu tidak mencoba untuk melatihkan diri memberikan vibrasi yang positif itu tadi, Bapak Ibu siap dengan siswa. Karena siswa itu sangat beragam dan memberikan vibrasi yang berbeda-beda. Nah, bagaimana apakah misalnya satu orang yang punya energi di level 10 pangkat 100, ini tadi berarti di bawah 10 pangkat 200, ini energinya itu sudah lemah. Apakah dia itu harus supaya bisa dikalahkan harus ketemu dengan orang yang energinya itu 10 pangkat 300? Tidak harus seperti itu. Jadi tidak harus satu lawan satu. Tetapi melainkan sebenarnya dia itu sifatnya eksponensial. Maksudnya apa? Kalau 10 pangkat 1 itu dari 10. 10 pangkat 2 itu berarti 10 kali 10. Jumlahnya 100. 10 pangkat 3 dari 10 kali 10 kali 10 berarti 1000. Jadi dia eksponensial. Kabar baiknya adalah kalau satu individu punya energi di level 10 pangkat 700, itu dia bisa menetralisir vibrasi dari 70 juta orang yang berada di bawah energi 10 pangkat 200. Jadi kalau misalnya ini levelnya sudah sangat luar biasa, ini mungkin sudah sangat berarti. Karena dia bisa menetralisir emosi yang sangat luar biasa dari sekian puluh juta orang. Gitu. Kemudian kalau misalnya ada satu individu yang berada di level 600, jadi dia ini emosi yang dia rasakan itu adalah kedamaian. Dia akan mampu menetralisir 10 juta orang yang energinya itu di bawah level 10 pangkat 200. Sampai pada seorang individu yang punya level 300, ini emosinya dia punya kemauan berpikir positif gitu ya, dia akan menetralisir 90.000 individu di bawah level 10 pangkat 200. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu di sini, ini pasti kan mungkin sebelum tahun ini vibrasinya pasti berbeda. Bapak Ibu mungkin punya masalah di rumah, punya beban pekerjaan yang berbeda-beda. Ini mungkin akan tidak secara bersama-sama, tidak secara berkelompok untuk menciptakan vibrasi yang positif. Nah, sekarang yang perlu dilakukan adalah Bapak Ibu perlu untuk menciptakan vibrasi positif itu tadi. Tidak perlu untuk memikirkan apa yang orang lain lakukan. Yang paling penting adalah diri kita sendiri. Pastikan pikiran kita tenang, hati kita damai, kita akan memberikan vibrasi positif. Nah, kalau misalnya setiap orang sudah memberikan vibrasi yang positif, Bapak Ibu kemudian bertemu di sekolah, berkumpul bersama, ini nantinya yang akan membuat medan ini tadi, medan toksik, sehingga Bapak Ibu bisa menetralisir energi yang berbagai macam yang dibawa oleh anak-anak dari rumah. Caranya seperti apa? Pertama, Bapak Ibu hindari hal-hal berita, informasi yang negatif. Jadi kita itu kalau misalnya mungkin bukan Facebook ya, biasanya sering ada yang berantem kan, yang berantem gitu ya, yang mirip ini akan terus berantem. Kira-kira itu ada manfaatnya? Enggak. Tinggal kenapa? Karena itu sebenarnya memberikan vibrasi yang negatif kepada kita. Kita perlu menjaga energi kita. Tinggalkan itu. Terus yang kedua adalah lakukan atau penuhi hal-hal yang positif di sekolah ini. Nah, ini Bapak Ibu adalah orang yang akan tinggal lama di sekolah ini. Kalau sekolah itu suasananya tidak dibangun dengan positif, pasti tidak benar. Sehingga perlu untuk membangun, menurunkan vibrasi yang positif satu sama lain. Nah, kemudian juga kita juga perlu untuk mengubah pikiran kita. Jadi kalau misalnya ada pikiran-pikiran negatif, ini perlu untuk diatasi, ini dikelola dan sebagainya. Kenapa? Karena setiap tindakan kita, perilaku kita itu akan mempengaruhi rekan-rekan kita yang ada di kiri kanan Bapak Ibu sama. Sehingga perlu sekali untuk mengelola. Nah, saya rasa itu Bapak Ibu, tapi sebelum itu vibrasi positif yang ada di sekolah ini juga perlu untuk kita ciptakan bersama-sama. Sehingga sekarang saya akan minta Bapak Ibu untuk mengambil satu kertas yang tersisa tadi. Silakan. Saya ingin Bapak Ibu menuliskan harapan kepada kepala sekolah supaya bagaimana caranya agar kita itu bisa menciptakan vibrasi yang positif di sekolah kita bersama. Silakan. Apa harapannya? Jadi kira-kira supaya Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama kita ciptakan vibrasi yang positif di sekolah.
Kira-kira apa yang Bapak Ibu? Karena sekarang silakan Bapak Ibu tuliskan harapan dan Bapak Ibu tunjukkan untuk Ibu Kepala Sekolah. Nama nggak perlu pakai nama, jadi anonim aja ya. Silakan. Gimana Bu? Silakan Bapak Ibu tuliskan harapan kepada kepala sekolah bagaimana caranya agar lingkungan kita ini memberikan vibrasi yang positif, energi yang positif, gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya juga merasakan energi yang positif. Ya betul. Ke depan kira-kira apa yang Bapak Ibu harapkan? Mungkin apa yang perlu dilakukan, ya. Jadi ini mungkin nanti akan menjadi ide masuknya yang akan yang akan diterima oleh Ibu Kepala Sekolah. Kira-kira apa yang Bapak Ibu harapkan? Ya sudah, Bapak Ibu. Kalau sudah silakan dihulu, nggak perlu dituliskan namanya ya. Jadi anonim. Sudah, silakan Bu. Bisa yuk. Belakang ya, belakang. Silakan Ibu sudah. Ibu sudah yang belakang sudah. Oke. Bacaan lagi, bacaan. Dapatnya sebalik langsung ke situ. Belum yuk. Enggak langsung ke situ. Sudah semua Ibu? Sudah ya? Terima kasih banyak Ibu ya sudah membantu. Oke Bapak Ibu. Ibu itu kertasnya bukan ya? Yang meja bukan. Baik. Bapak Ibu, terakhir sebelum saya menyerahkan ini kepada moderatornya Tadi, saya pengen mendengarkan refleksi dari Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini. Apa yang Bapak Ibu mungkin rasakan? Apa yang Bapak Ibu mungkin pikirkan? Saya ingin mendengar itu. Silakan. Mungkin ada yang pengen menyampaikan refleksinya setelah kegiatan ini. Silakan Ibu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatannya sangat positif ya. Jadi refleksinya semoga rekan-rekan guru sekalian bisa kita sama-sama bisa menaikkan vibrasi secara bersama-sama yang lebih positif lagi dan kita lebih solid lagi. Amin. Terima kasih Ibu Tri. Bapak Ibu yang lain, saya ingin dengarkan refleksinya. Apa yang Bapak Ibu rasakan dan apa yang Bapak Ibu pikirkan. Setelah kurang lebih 2 jam dan kita sama. Silakan. Silakan. Apa yang direfleksikan? Kira-kira perasaannya sekolah? Oke, saya boleh minta Bapak. Ya, izin ya Pak ya. Refleksi Bapak setelah itu. Perasaan Bapak dan apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang saya. Setelah saya mengikuti workshop ini untuk menambahkan pengetahuan saya, mungkin selama ini saya selama beberapa tahun ini ada kekurangannya. Oleh sebab itu mungkin selama ini terbawa dari rumah emosi, tapi saya sudah mengalah. Walaupun di rumah itu sudah banyak masalah, tapi sampai sekolah ini saya selama ini hilangkan masalah itu. Dan saya terima kasih kepada Ibu bahwa dapat pengetahuan ini untuk saya lebih menggunakan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Saya minta mungkin di sebelah sini kira-kira mungkin ada ibu yang mewakili ingin merefleksikan apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, alhamdulillah terdapat ilmu yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Iman Natul dan Sistem Psikologi. Alhamdulillah hari ini terdapat ilmu yang luar biasa. Jujur saya merasa selama ini, karena kan di sini tuh hampir 27 guru, karakternya beda-beda. Dan saya menyesuaikan dengan teman-teman itu. Karena seperti yang disampaikan tadi, kita tuh orang tidak nyaman gitu ya, orang ini seperti ini. Ternyata kalau kita memang belum kenal, orang itu tidak seburuk yang kita sangka, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, saya di sini masih kategori junior, umur saya 32 tahun. Kadang saya menganggap teman ini
semua seperti itu. Ternyata kita dekati, bukan berarti kalau MSN itu tidak bisa ya, tidak salah paham, jangan salah paham. Karena kita tuh seperti kita ingin membantu teman-teman seperti itu kan, tapi ada yang salah paham. Kenapa kita sok bisa, sok ngatur? Padahal tidak ada seperti itu Bapak Ibu. Kita akan juga ini ada apa? Karakter tadi, saya juga misalnya bunda dari saya mengajak ini berarti saya atur juga. Maksudnya ayo kita sama-sama belajar. Terus gini Bu, misalkan kita punya masalah pribadi nih. Kita kan teman kita banyak ya, ada yang